Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video TTL Indonesia. Dan di video kali ini, admin lanjutkan playlist Matematika Super Dasar. Dan sekarang, kita udah sampai di bab operasi dan pemfaktoran aljabar dua variabel. Dua subbab yang akan kita bahas adalah menyatakan suatu variabel ke dalam variabel lain dan penjabaran pemfaktoran aljabar. Dan kita juga akan kasih latihan soal di akhir nanti. Buat teman-teman, jangan lupa kasih like dan subscribe ke channel ini untuk mendukung admin memproduksi video-video berikutnya. Baik teman-teman, untuk awal kita akan latihan menyatakan ekspresi dalam bentuk variabel lain. Nah, di sini udah disediakan ekspresi dalam variabel X. Kita akan mengubahnya menjadi variabel Y, yaitu X sama dengan bagaimana Y. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Nah, tujuan kita mempelajari bagian ini untuk menguatkan skill, terutama nanti kalau kita udah masuk di bagian fungsi inverse. Nah, di situ nanti akan penting banget menyatakan suatu variabel dalam variabel lain. Biasanya yang awalnya dari variabel X akan diubah menjadi Y. Nah, sekarang kita praktekkan. Nomor 1, Y sama dengan X plus 2. Prinsipnya kita akan membuat itu X sama dengan berapa sih? Nah, kita tinggal tambahkan kedua ruas dengan plus 2. Kita akan punya Y plus 2 sama dengan X. Nah, berarti X-nya sama dengan Y plus 2. Lanjut ke nomor 2. Y sama dengan 3 dikali 2 min X plus 7. Kita akan kalikan dulu. Berarti Y sama dengan 6, ya kan? Dikurangi dengan 3X, ya kan? Ditambah 7. Di sini mulai terasa ya teman-teman ya. Tujuan kita akan membuat X-nya itu mandiri, teman-teman. Berarti kita pindahkan aja semua ruas antara yang ada X-nya dengan yang nggak ada X-nya. Berarti Y sama dengan 6 tambah 7 itu 13 minus 3X. Pindahkan aja 13-nya ke kiri. Kita akan dapat Y minus 13 sama dengan negatif 3X. Supaya X-nya bisa mandiri, kita akan bagi kedua ruas dengan minus 3. Berarti X sama dengan min Y min 13 dalam kurung dibagi 3. Atau kita balik juga boleh. 13 min Y per 3. Nah, ini jawaban yang kita mau. Selanjutnya nomor 3. Kita punya bentuk pecahan. Tapi prinsipnya sebenarnya sama persis teman-teman. Ya, kita akan kali kedua ruas dengan penyebutnya yaitu X min 5. Kita akan punya Y dikali X min 5 sama dengan 2. Iya enggak? Lalu kita kalikan berarti XY dikurangi Y dikali 5. 5Y sama dengan 2. Kemudian yang ada X-nya kita pisahkan di kiri. Sedangkan minus Y-nya kita buang ke kanan menjadi 2 plus 5Y. Kita akan punya X sama dengan 2 plus 5Y yang dibagi Y. Nah, ini jawaban yang kita mau, teman-teman. Sekarang nomor 4. Pecahan ini baik atas maupun bawahnya ada X-nya. Gimana caranya? Sama juga, teman-teman. Kita kalikan aja kedua ruas dengan si penyebut ini, 4X plus 5. Kita punya Y dikali 4X plus 5, ya kan, sama dengan 2X plus 3. Kayak gini. Lalu kita jabarkan yang sini, kita punya 4XY ditambah Y dikali 5 itu 5Y. Sama dengan 2X plus 3. Kita harus kumpulkan X-nya jadi satu ruas, yaitu ruas kiri. Tapi kalau ruas kanan juga nggak apa-apa, bebas. Kita pindahkan 2X-nya ke kiri. Kita akan punya 4XY min 2X sama dengan, nah 5Y-nya kita pindah ke kanan, itu dia jadi minus 5Y ditambah 3. Nah, karena dia sama-sama memuat X, akan kita kumpulkan X dikali 4Y min 2. Boleh kan teman-teman? Nah, ini sama dengan min 5Y plus 3. Maka X-nya akan sama dengan min 5Y plus 3 dibagi dengan 4Y min 2. Nah, kita dapat jawaban yang kita mau teman-teman. Lanjut ke nomor 5. Y min 1 sama dengan X min 3. Ini juga sama persis. Kita kalikan semua ruas dengan X min 3. Maka kita akan punya Y min 1 dikali X min 3 sama dengan 1. Berarti kita kalikan secara aljabar. Y dikali X itu
XY, kemudian Y dikurangi, Y dikali minus 3 itu min 3Y, min 1 dikali X itu min X, min 1 dikali min 3 itu plus 3 sama dengan 1. Semua yang ada X-nya akan kita kumpulin teman-teman, yaitu XY sama minus X. XY sama minus X sama dengan 1. Nah, ditambah suku yang ada di sebelah kiri, ruas kiri, kita pindah ke kanan. Min 3Y jadi plus 3Y, ya kan? Plus 3 jadi minus 3. Lalu ini kita kelompokkan. X-nya bisa keluar dikali Y min 1 sama dengan 1 minus 3 itu minus 2, lalu plus 3Y. Nah, berarti, kita bisa bagi semua ruas dengan si Y min 1 ini. Kita akan punya X sama dengan min 2 plus 3Y dibagi dengan Y minus 1. Nah, ini jawaban yang kita mau. Oke, gampang ya teman-teman ya, tapi ini konsep yang penting nanti kalau udah masuk bab fungsi. Nah, kita akan bahas bagaimana penjabaran suku aljabar terutama yang dua variabel teman-teman. Langsung aja, kita punya bentuk perkalian selisih dengan jumlah aljabar, yaitu A plus B dikali dengan A min B. Ini sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ini harusnya teman-teman udah di luar kepala. Misalkan teman-teman punya 100 kuadrat dikurangi 99 kali 101. Kalau menghitung manual, teman-teman akan kehilangan waktu. Jadi kita pakai aljabar aja. Misal, A-nya itu sama dengan 100. Berarti kita punya A kuadrat dikurangi dengan, 99 itu kan 100 dikurangi 1. Berarti A min 1. Dan 101 itu A ditambah 1. Atau A plus 1. Nah, kita lanjutkan A kuadrat min. Nah, teman-teman jabarkan suku yang ini, kita akan punya bentuk yang ini tadi, yaitu A kuadrat min 1 kuadrat. Atau sama dengan A kuadrat min, ini A kuadrat, minus ketemu minus, jadinya plus 1 kuadrat. A kuadrat dikurangi A kuadrat itu habis 0 plus 1. Hasilnya langsung ketemu sama dengan 1. Kita nggak perlu ngitung capek-capek teman-teman. Pakai aljabar aja. Nomor 2, kita akan menjabarkan bentuk A plus B pangkat N. Kita mulai dari A plus B pangkat 2 dulu. Nah, ini kan akan berarti A plus B dikali A plus B, ya nggak? Kalau kita kalikan secara aljabar, kita punya A dikali A itu A kuadrat, ditambah A dikali B itu AB, ditambah B kali A itu AB juga, ditambah B kali B itu B kuadrat. Sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Oke, ini aman banget ya teman-teman ya. Kalau minus gimana Kak? Oke, kita coba. A min B kuadrat itu sama dengan A min B dikali A min B. Atau kita punya A kali A itu A kuadrat, kemudian A dikali minus B itu minus AB, kemudian min B kali A itu minus AB juga, kemudian minus B dikali minus B itu positif B kuadrat. Kita punya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Perhatikan, hanya beda di tanda negatifnya ya teman-teman ya. Yang negatif itu nanti si 2AB-nya. Lanjut, A plus B pangkat 3. Kita akan belajar kali manual dulu ya teman-teman ya. Nah, kalau ada perkalian beruntun 3 kali, ini admin akan kalikan pertama dulu. 2 pertama dulu. Nah, biar cepat, A plus B sama A plus B yang ini kan tadi sama dengan yang ini. Iya nggak teman-teman? Kita tulis ulang aja. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Lalu baru dikali A plus B lagi. Nah, ini kita kalikan manual. A kuadrat dikali A, itu kita punya A pangkat 3. A kuadrat dikali B, itu kita punya A kuadrat B, ditambah 2AB dikali A itu 2A kuadrat B, kemudian 2AB dikali B itu 2AB kuadrat, kemudian B kuadrat dikali A itu AB kuadrat, lalu B kuadrat dikali B doang itu B pangkat 3. Nah, kita akan jumlahkan suku-suku yang sejenis. Kita punya si A pangkat 3 ditambah yang biru A kuadrat B ditambah 2A kuadrat B.
1A kuadrat tambah 2A kuadrat itu 3A kuadrat. Ada B-nya ya. Ditambah 2 sama 1. 2AB kuadrat plus 1AB kuadrat. Itu 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Ini penjabarannya teman-teman. Nah, jadi sampai sini harusnya teman-teman paham ya. A plus B lalu dipangkatkan 3 itu tidak sama dengan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita menyatakan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ke dalam bentuk yang ini teman-teman. Nah, A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ini yang kita cari. Nah, itu akan sama dengan si A plus B pangkat 3. Kemudian kita akan pindahkan yang ini sama yang ini menjadi negatif ya. Dia menyeberang ke ruas yang lain. Jadi dia menjadi negatif. Min 3A kuadrat B minus 3AB kuadrat. Nah, berarti kita akan punya sama dengan A plus B pangkat 3 min. Dari 2 ini kita bisa keluarkan apanya, guys? Kita bisa keluarkan si 3, kemudian salah satu dari A, dan salah satu dari B. Iya kan? Atau 3AB dikali dengan kita masih nyimpen salah satu A di sini dan salah satu B di sini. Min atau plus teman-teman? Plus ya, plus B. Nah, bagian yang ini nanti bisa aja sering keluar untuk mengotak-atik konsep aljabar kita, teman-teman. Nah, tapi bagian ini belum selesai. Ternyata masih ada yang bisa kita keluarkan. Apa itu, teman-teman? Si A plus B-nya. Perhatiin, di sini ada A plus B, di sini ada A plus B juga. Kita keluarkan aja A plus B, ya kan? Lalu dikali dengan, di sini berarti masih ada A plus B pangkat 2, ya kan? Dikurangi dengan 3AB. Nah, kayak gini. Itu akan sama dengan A plus B dikali dengan, ini A plus B kuadratnya akan kita jabarkan langsung ya, menjadi A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat, lalu dikurangi 3AB. Nah, kita akan punya A plus B dikali A kuadrat, lalu 2AB dikurangi 3AB itu minus AB, kemudian si B kuadrat. Nah, rumus ini penting banget teman-teman, karena seringkali membuat kita bisa menyederhanakan soal tentang aljabar dua variabel. Nah, versi negatifnya juga ada teman-teman. Singkat cerita, langsung aja ya. A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 itu sama dengan A min B dikali dengan A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, coba teman-teman cari sendiri bagaimana cara menurunkan sampai ke bentuk yang panjang ini, yang hijau ini teman-teman. Bisa ya? Nah, ini dia beberapa contoh penjabaran A plus B pangkat 2 sampai ke pangkat 5. Nah, teman-teman perhatikan koefisiennya, itu akan selalu menunjukkan perkembangan yang konsisten. Dimulai dari 1, 1, ya kan? Kemudian 1, 2, 1. Nah, kemudian 1, 3, 3, 1. Nah, teman-teman perhatiin nggak sih? Di bentuk pohon ini, ya, segitiga ini yang nanti kita sebut sebagai segitiga Pascal. Nah, dia ini adalah penjumlahan antara-antaranya ini. Jadi 1 plus 3 itu 4, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4. Tapi di ujung ada 1 sama 1. Yang bawahnya lagi juga gitu. Ada 1 sama 1 di ujung. 1 plus 4, 5. Cocok kan? 4 plus 6 itu 10. Cocok. 6 plus 4, 10. Cocok. 4 plus 1, 5. Nah, teman-teman bisa amati pola ini ketika menjabarkan yang pangkatnya itu besar. Fungsinya apa sih teman-teman? Fungsinya nanti buat kalau ada soal, tentukan koefisien dari suku apa, misalnya A pangkat 3, B pangkat 2, itu berapa. Lanjut ya, kita latihan soal. Jika X plus Y sama dengan 18, nilai dari ekspresi ini berapa teman-teman? Soal yang tricky ya, karena kita cuman diketahui si X plus Y sama dengan 18. Padahal di pertanyaan ada X min Y, ada Y juga. Oke, kita olah yang bentuknya agak lain aja teman-teman ya. Jadi sepertiga dikali X min Y plus 2 per 3Y. Ini kita jabarkan menjadi sepertiga X dikurangi sepertiga Y
ditambah 2/3Y. Mana yang bisa dijumlah? Min 1/3Y sama 2/3Y. Kita punya 1/3X. Min 1/3 ditambah 2/3. Itu kita punya 1/3. Iya nggak, guys? 1/3Y. Nah, apa yang bisa kita keluarkan? Itu si 1/3 menjadi 1/3X ditambah Y. Nah, kita masih punya yang biru. Yang biru ini tadi 1/3X plus Y. Dijumlahkan. Karena kita punya X plus Y sama dengan 18, ya udah masukin aja. 1/3 dikali 18 ditambah 1/3 dikali 18 juga. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Loh, ternyata kita bisa ketemu jawabannya. Jawabannya yang D, 12. Oke, easy ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ke nomor 25. Kita cuma punya akar A dikurangi akar B sama dengan 2. Tapi kita disuruh mencari A min B lalu dikuadratkan. Nah, kita akan kuadratkan ke dua ruas ya. Boleh ya. Akar A dikurangi akar B lalu dikuadratkan sama dengan 2 kuadrat. Ini kita jabarkan ya. Kita akan punya akar A min akar B dikali akar A min akar B sama dengan 2 kuadrat, 4. Nah, ini kita kalikan, kita akan punya A, ya kan? Dikurangi akar AB, kemudian minus akar AB lagi, minus akar B dikali akar B itu plus B sama dengan 4. Kita akan punya A plus B minus 2 akar AB sama dengan 4. Nah, kita rapikan si 2 akar AB-nya ini kita pindah ke kanan menjadi plus 2 akar AB. Nah, kita kuadratin aja sekali lagi. Kita akan dapat A plus B lalu dikuadratkan sama dengan dalam kurung 4 plus 2 akar AB yang dikuadratkan. Nah, ini kalau kita jabarkan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Iya nggak? Sama dengan, nah 4 ditambah 2 akar AB lalu dikuadratkan, itu tidak lain adalah si 4 kuadrat, ya kan? 16 ditambah 2 dikali 4 dikali 2 dikali akar AB, ya kan? Ditambah dengan si 2 lalu dikali akar AB dikuadratkan, ya kan? Kita akan punya sama dengan 16 ditambah, ini adalah 16, ya kan? Akar AB ditambah, nah 2 akar AB yang dikuadratkan itu berarti 2 kuadrat dikali akar AB kuadrat sama dengan 4. Akarnya hilang, 4AB. 4AB. Nah, yang ditanya adalah A min B lalu dikuadratkan. Itu tidak lain adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Sedangkan yang kita punya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berarti harus kita apakan supaya bentuk ini menjadi ini? Kita harus kurangi dengan 4AB, ya enggak? 2AB dikurangi 4AB menjadi minus 2AB. Nah, itu triknya teman-teman. Nah, ini berarti kedua ruas kita kurangi 4AB. Yang sini juga dikurangi 4AB. Nah, ini bisa dicoret sama ini. Kita akan punya bentuk ini udah menjadi A min B kuadrat sama dengan 16 ditambah 16 akar AB. Jawabannya yang C. Nah, itu soalnya tricky banget teman-teman. Jadi harus jeli ya teman-teman ya. Nomor 26, 2 buah bilangan real positif AB. A pangkat 3 min B pangkat 3, 24. Selisihnya 4. Nah, kita pakai pemfaktoran dan penjabaran yang udah kita pelajari tadi. Terutama tentang pangkat 3. A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 sama dengan A dikurangi B lalu dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Kita masukin aja yang udah ada. Si A pangkat 3 min B pangkat 3 itu 24. Sama dengan A min B-nya itu 4. Dikali dengan A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, berarti A kuadrat plus AB plus B kuadratnya itu 24 dibagi dengan 4. Sama dengan 6. Jawabannya yang C. Ternyata cuma gitu doang. Nah, nomor 27 kita punya 2 buah bilangan A dan B.
Hasil kalinya adalah 1, kemudian selisihnya akar 7. A min B-nya sama dengan akar 7. Nah, kita disuruh mencari A plus B lalu dikuadratkan. Nah, ini mending kita kuadratkan aja yang udah diketahui ini. Kita akan punya A min B lalu dikuadratkan sama dengan akar 7 kuadrat. Itu berarti A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat sama dengan akar 7 kuadrat itu 7. Nah, perhatiin teman-teman. A plus B lalu dikuadratkan itu tidak lain adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sedangkan yang di sini adalah minus 2AB. Berarti harus kita apain? Harus kita tambah 4AB, iya enggak? Dari min 2AB ditambah 4AB nanti dia akan jadi 2AB yang ditanya. Nah, berarti di sini juga ditambah 4AB teman-teman, ya kan? Sama dengan 7 plus 4 dikali AB-nya ini 1, dikali 1. Berarti 7 plus 4 sama dengan 11. Jawabannya yang C. Oke, gitu aja dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.